Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak? Ini jasanya enggak kan, Mbak? Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Setiap ketika manusia dilahirkan pasti ada sesosok makhluk yang menemani manusia tersebut. Nah, itu yang disebut dengan jin korin. Apa tugasnya jin korin? Jin korin itu tugasnya mengamati, menghafal, menyerupai siapa yang dia temani. Sampai kapan? Sampai manusia itu wafat. Nah, ketika manusia itu wafat, apakah jin korin itu wafat? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Balik lagi bersama gue Ipong, tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Beberapa hari ini dan mungkin sampai saat ini media sosial ramai sekali sob akan kasusnya Vina Cirebon. Karena mungkin sampai sekarang 3 pelaku utamanya ini belum tertangkap nih sob. Pada tahun 2016 yang lalu Vina wafat akibat pewafatan dan rudal paksa. Awal mulanya diduga almarhum Vina ini wafat akibat kecelakaan. Namun setelah banyaknya kejanggalan dan korin almarhum Vina ini merasuki temannya, barulah di situ terungkap bahwa Vina wafat akibat pewafatan dan rudal paksa. 8 tahun kasusnya ini terhenti. Ini kembali menjadi sorotan dan diusut kembali setelah tayangnya film Vina sebelum 7 hari. Dan adanya rekaman korin almarhum Vina ini menceritakan kejadiannya. Warganet merasa tersentuh apalagi setelah menonton filmnya ini sob. Namun kali ini kita tidak membahas tentang film ataupun kasusnya sob. Kita akan membahas tentang misteri korin Vina ini sob. Dan kali ini gua sudah ditemani sama salah satu ustadz yang ingin menjelaskan nih tentang korin Vina ini. Mungkin sahabat Kismis penasaran dengan cerita nih nanti berikutnya, jangan di skip ceritanya. Dan jangan lupa nih untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya agar kita lebih semangat lagi mencari cerita-cerita horor. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ustaz siapa? Nama saya Masri, Kang. Masri. Oh. Panggil Kang Ustaz apa Kang Masri nih? Kang Masri ya. Oh Masri. Oh ya. Jadi nih Kang Masri ya, sebelumnya banyak sekali nih rekaman dan juga mungkin dari uploadan netizen yang mungkin ya belum sempat ke sana pemahamannya gitu, Kang Ustaz. Dari rekaman Vina, kasus Vina ini Kang Ustaz, menurut pandangan Kang Ustaz nih, apakah benar korinnya itu yang menyampaikan, yang berbicara gitu, menyampaikan pesannya sebelum dia meninggal? Baik, saya coba jawab. Jadi begini, setiap ketika manusia dilahirkan
dilahirkan pasti ada sesosok makhluk yang menemani manusia tersebut. Nah, itu yang disebut dengan jin korin. Apa tugasnya jin korin? Jin korin itu tugasnya mengamati, menghafal, menyerupai siapa yang dia temani. Sampai kapan? Sampai manusia itu wafat. Nah, ketika manusia itu wafat, apakah jin korin itu wafat? Tidak. Jin korin itu tetap hidup, maka tugas dia setelah orang itu wafat, tugas jin korin dia adalah melakukan fitnah setelah mati. Nah, itu. Nah, sehingga yang terjadi apa? Di lingkungan kita meyakini bahwa ketika seseorang mati, misalkan si A meninggal dunia, kemudian menjadi sesosok apa gitu. Kita kan pahamnya, wih, si A setelah meninggal menjadi anu. Nah, itu suatu kesalahan pemahaman yang kita memang melanda masyarakat kita itu seperti itu. Padahal kan aslinya tidak. Setelah manusia itu wafat, ruhnya itu ya boro-boro gentayangan, boro-boro kelayaban ataupun mendatangi siapa-siapa. Pasti ruhnya itu sedang sibuk dengan urusannya dia sendiri di dalam kubur. Nah, itulah yang menjadi kesempatan jin korin menyerupai makhluk manusia yang dia temani semenjak lahir sampai manusia itu meninggal. Sehingga dia hafal karakternya seperti apa, posturnya seperti apa, gaya bicaranya seperti apa, sehingga percislah seperti orang yang dia ikuti sejak lama tersebut gitu. Nah, dan ada juga nih rekaman tadi yang sempat si korinnya Vina ini menyebutkan bahwa dia tidak bisa masuk ke gerbang, entah itu gerbang apa, karena saya juga orang awam Pak Ustadz ya. Nggak bisa masuk ke gerbang karena dia meninggal membawa behel dan rambut sambungannya itu. Gimana menurut Kang Ustadz ini? Ya, mungkin itu salah satu cara Allah itu menolong almarhum Vina tersebut. Dengan cara memberitahukan apa yang terjadi, kejadian sesungguhnya seperti apa. Tapi yang jelas, yang memberitahu itu bukan jin korin dari Vina tersebut. Melainkan mungkin kan dalam jin itu ada dua. Ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Ya, dalam tanda kutip muslim dan tidak muslim lah. Jin juga sama seperti manusia gitu kan. Nah, mungkin Allah ini mengutus jin yang baik ini untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut gitu. Cuman karena keyakinan di masyarakat kita itu setiap orang manusia sudah meninggal kemudian bisa gentayangan, mungkin disitulah mengambil kesimpulan bahwa yang memberitahu tentang kejadian Vina itu ya jin korin dia, padahal ya bukan. Itulah keadilan Allah itu seperti itu. Jadi mungkin keadilan Allah bahwa dia agar kasusnya ini terungkap gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada lagi nih Kang tadi ada salah satu konten yang dia memediasikan bahwa si korin pelakunya ini dimasukkan ke raga manusia gitu. Nah, apakah bisa korin itu dipanggil dan lalu dimasukkan dimediasikan ke raga manusia? Maksudnya ke raga manusia lah ya. Kalau secara pengetahuan, yang namanya jin korin itu tercipta untuk badan kita sendiri. Jadi tidak bisa misalkan jin korin saya dimasukin ke badannya Kakang, itu nggak bisa. Mungkin ada beberapa oknum yang ya bisa dikatakan mengambil keuntungan sehingga mengatasnamakan, oh itu jin korinnya si Vina. Padahal jin korin itu nggak bisa dipinjamkan karena memang fasilitasnya satu orang satu ya. Gitu. Jadi nggak bisa kita memanggil korin ataupun memanggil jin untuk dimediasikan ke raga manusia gitu. Tidak bisa. Karena ya mungkin sifatnya kembali lagi ke tadi, jin juga kan ada yang baik dan juga ada yang tidak baiknya. Nah, dan kira-kira nih Kang tadi kalau yang di pikiran manusia nih, yang entah itu kadang-kadang kita malas buat untuk ibadah, dan juga kita kadang-kadang
melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan gitu tuh. Itu bisikan apa dan jin apa yang ada di tubuh kita ini? Itu mungkin yang dinamakan dengan bisikan setan. Setiap manusia yang dilahirkan pasti ada jin korin, ada setan yang merasuk dalam hati, memberi bisikan yang tidak baik. Itulah tugasnya setan, menyesatkan manusia supaya tidak mau ibadah, supaya melakukan hal-hal yang tidak baik, kan begitu. Jadi mungkin kalau dalam bisikan hati kita ataupun sesama manusia, udah nggak boleh sholat, nggak usah sholat, capek, itu bisikan setan itu. Jadi ya kadang-kadang juga ada juga gini Kang tadi ya, kadang ada nih mungkin kalau di zaman dulu itu kan kita bisa menyebutkan gini Kang, banyak ya orang-orang dulu itu yang disebut sakti atau gimana gitu ya disebutnya. Kadang-kadang ada yang raganya di sini, tapi ada yang melihat di daerah mana gitu. Padahal si raganya ini ada di sini seumpamanya. Itu gimana itu Kang? Apakah masuk dengan itu jin atau korin atau gimana itu? Memang sebagian manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah beraneka ragam. Ada yang kelebihannya otaknya cerdas, ada yang kelebihannya cuman fisiknya tampan. Nah, begitu juga ada yang memang manusia itu diberikan kalau dalam bahasa agama itu namanya kasab ya. Kasab itu artinya mata batinnya sudah terbuka. Ada sebagian manusia yang dianugerahkan oleh Allah itu mata batinnya sudah kasab, sehingga dia itu bisa melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ataupun ketika melewati suatu tempat dia itu seakan-akan melihat kejadian apa yang telah terjadi di masa lalu. Itu memang ada manusia yang diberikan kemampuan semacam itu. Itu memang anugerah. Tapi tidak semua orang, mungkin 1001 lah. 1001 yang bisa seperti itu Bang Tadi. Nah, dan ada lagi nih Bang Tadi. Jadi kembali lagi ke si Vina ini ya. Jadi si Vina ini kan dia meninggal dengan keadaan sebut saja tragis lah gitu. Nah, si arwahnya ini apakah mungkin di film kan itu dia mengganggu ya sepenuhnya. Apakah bisa korin atau arwahnya ini mengganggu manusia? Kalau arwahnya Vina itu dia tergantung amal perbuatan dia semasa hidup. Kalau misalkan dia itu orang baik, bisa saja Allah itu memberi pertolongan supaya terungkapnya ya lewat itu. Tapi kalau misalkan mohon maaf dalam tanda kutip kurang baik, itu arwahnya Vina misal seumpama, ya tidak bisa. Karena setiap ruh yang sudah meninggal dalam tanda kutip kurang baik, itu akan disibukkan dengan segala urusannya di dalam kuburnya sendiri. Tidak bisa dia itu misalkan si A meninggal karena kemudian dia itu nyamperin para penghulunya, itu nggak bisa. Kalau asli ruhnya sendiri. Berarti mungkin kalau misalkan untuk dari jin atau apa yang menyerupai gitu si korban tersebut mungkin bisa gitu. Bisa mungkin. Kadang-kadang kan kita gini Mas saja ada melihat salah satu penampakan, entah itu pocong atau setan atau apapun gitu tuh. Itu termasuk jin atau ya bilang dikata setan gitu. Ya. Jadi beraneka ragamnya gini loh. Ada setan, ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak, tuyul. Dan itu uniknya cuma ada di Indonesia. Di Indonesia aja. Di Amerika pasti ada yang Dracula, nggak ada pocong. Di Timur Tengah adanya mumi, kan begitu. Di Cina vampir. Nah, kenapa pocong nggak bisa ke sana, kuntilanak nggak bisa ke sana? Nah, itulah disebut SNI, Setan Nasional Indonesia. Pada dasarnya itu bukan setan, itulah wujud dari samaran jin yang katakan agak nakal lah. Ya tujuannya untuk menakut-nakuti manusia, untuk menyesatkan manusia, seperti itulah. Salah satunya itu juga yang dilakukan dengan jin korin. Ketika ada orang meninggal, kesempatan buat dia nih. Kesempatan buat dia untuk melakukan fitnah untuk orang yang sudah meninggal tersebut, sehingga menyerupai siapa yang sudah meninggal itu kan.
rambutnya panjang, matanya gede atau serem gimana gitu ya, itulah yang dilakukan Korin untuk fitnah. Jadi ya kembali lagi, jadi si Korin tersebut itu jika seseorang yang meninggal mungkin dengan tidak wajar gitu Kang Ustadz ya, entah itu pewafatan atau seperti apa gitu. Jadi kesempatan si jin ini untuk menyebarkan fitnah. Ya, kira-kira seperti itu. Karena begini, orang yang meninggal itu kan kata hadisnya gini kan, bahwa al umuru bil khawatim gitu ya. Jadi perjalanan hidup manusia itu tergantung pada ujung hidupnya sendiri. Misal nih, Kakang nih kurang baik selama hidupnya, tapi ketika akhir hidupnya bagus, maka insya Allah kesananya di dalam alam kubur sampai akhir insya Allah bagus. Begitu juga sebaliknya, ada orang rajin ibadah, rajin sholat dan lain sebagainya, tapi ketika meninggal dia tidak bagus ujung hidupnya itu, akhir hidupnya, maka dia akan selamanya tidak bagus ke situnya. Nah, dalam kata bagus itu seperti apa nih? Apakah kita meninggal dengan sholat, waktu sholat, atau seperti apa? Dalam konteks agama itu, yang namanya pungkasan yang bagus ataupun ujung akhir hidup yang bagus itu, ketika kita menjelang ajal kematian, kita itu dalam posisi kebaikan. Meskipun cuma sekedar niat. Contoh nih, saya ahli maksiat, misal. Nah, selama hidup saya maksiat, kemudian saya nggak tahu kan itu akhir hidup saya kan. Tiba-tiba saya ini kepengen, pengen sholat, gitu kan. Ketika saya itu melangkah, selangkah dua langkah menuju masjid, dalam perjalanan saya itu wafat. Nah, itu belum sampai melaksanakan ibadahnya, itu sudah termasuk husnul khotimah atau ujung hidup yang baik. Itu baru niat, apalagi sudah melaksanakan gitu. Nah, hubungannya kalau misalkan kita di akhir kehidupan kita itu baik, maka jin Korin itu ya tidak bisa menyerupai kita. Nah, sebaliknya kalau kita penghujung hidup kita itu nggak baik, dalam tanda kutip su'ul khotimah, maka dengan mudah jin Korin itu akan melaksanakan tugas fitnahnya. Begitu. Jadi yang lebih leluasa gitu. Lebih leluasa. Jin Korin ini menyebarkan fitnah gitu. Karena jin Korin itu tidak bisa menyerupai melakukan fitnah kematian ketika yang meninggal itu orang baik. Gitu. Dan apakah ini kalau tadi sosok setan ataupun jin itu bisa manusia gitu? Sebenarnya yang bisa manusia itu, yang mencabut nyawa manusia itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat maut. Jin dan setan itu tidak bisa mencabut arwah manusia atau membunuh manusia. Hanya sebatas sebab. Kalau sebatas sebab ada mungkin. Ya mungkin kalau kata orang kampung maka sambet lah, anulah, kena inilah. Itu hanya sebatas sebab saja. Pada hakikatnya yang bisa mencabut nyawa manusia, yang bisa mematikan manusia, seluruh makhluk ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan setan, bukan jin, apalagi manusia sama manusia, lebih-lebih bukan gitu. Karena ya manusia pada dasarnya lebih sempurna daripada makhluk apapun gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke si Pina ini Kang tadi. Jadi kan sempat kemarin itu juga ramai sekali tadi rekaman-rekamannya, dan juga ya mungkin setelah filmnya ini tayang juga banyak sekali gitu tuh positif negatifnya penilaian dari netizen gitu. Termasuk apa gitu tuh si Pina ini dengan ya mungkin meninggal gitu ya, termasuk dengan golongan apa gitu tuh meninggalnya si almarhum Pina ini, sampai istilahnya si Korinnya ini menyampaikan pesan, mungkin kan pesan kebaikan ini menyampaikan pesan kebaikan untuk dia agar terungkap kasusnya ini gitu. Setiap kejadian itu pasti mengandung hikmah yang tersembunyi yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongannya ya hanya Allah yang tahu. Yang jelas sesosok makhluk yang merasuki sehingga semua terbongkar, kejadian pembunuhan dan juga rudal paksa tadi,
bisa terbongkar dengan kebaikan makhluk Allah yang berupa jin yang merasuki temannya tersebut. Meskipun itu bukan jin korin, karena jin korin tidak bisa berpindah dari manusia ke satu manusia lain. Nah, di raga manusia pun ada beberapa ini ya, maksudnya selain raga, ruh dan juga korinnya itu. Nah, setelah meninggal, yang di alam kubur itu raganya dan ruhnya ini apakah ya mungkin mengikuti si korin atau gimana? Jadi orang yang sudah meninggal itu nyawanya dicabut, dibawa oleh malaikat. Nah, ketika orang ini sudah selesai dikuburkan, sudah ditimbun tanah, maka kembalikan lagi ruhnya itu di dalam kubur. Untuk apa? Untuk melakukan persidangan dengan para malaikat yang diutus oleh Allah kan, untuk menanyakan man rabbuka dan lain sebagainya kan gitu. Nah, sedangkan yang bisa merasakan siksa kubur di dalam kenikmatan kubur itu ya ruh, karena badan itu sudah meninggal. Jadi posisi ruh itu memang ada di dalam kubur gitu. Cuman dalam ilmu agama itu ada dua tempat. Ruh yang baik akan ditempatkan di tempat yang baik. Nah, yang tempat yang baik itu namanya iliyin kalau nggak salah. Sedangkan ruh yang tidak baik atau kurang baik itu ditempatkan namanya si jin. Bukan jin ya, si jin gitu. Nah, itulah tempat-tempat ruh. Dan ada juga ruh, sebagian ruh, beberapa ruh mungkin tidak banyak, yang memang diberikan fasilitas oleh Allah, itu diberikan kemudahan, diberikan fasilitas bisa ke sana, bisa ke sini, sesuai dengan kehendak Allah yang dikehendaki, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan kemanfaatan yang lebih baik untuk sesama manusia gitu. Nah, nih kamu tadi ya. Ada lagi, nah ketika manusia nih sudah wafat ya, apakah mendapatkan siksa di kubur atau di akhirat gitu? Setelah meninggal. Setelah meninggalnya. Jadi manusia yang sudah meninggal di dalam kubur itu pasti mendapatkan siksa kubur bagi yang tidak baik. Nah, sedangkan yang baik akan mendapatkan kenikmatan kubur. Karena dalam kubur itu ada satu bahasa yang mengatakan bahwa awalul manjiluha ila daril akhirah. Alam kubur itu adalah awal pintu masuk dari alam akhirat. Jadi tidak bisa dikatakan dalam kubur itu langsung akhirat. Itu baru DP-nya aja. Baru awal mula gitu. Awal mula. Misalkan kitanya baik, di dalam kubur mendapatkan kebaikan kubur, kenikmatan kubur, bahkan ada yang langsung diberikan jendela tembus ke surga. Seperti itu. Itu baru DP aja. Sebaliknya, orang yang tidak baik meninggal dunia masuk ke alam kubur, dia akan mendapatkan pertanggungjawaban sebagai balasan apa yang dia lakukan atas kesalahan dia, sehingga mendapatkan siksa kubur, tapi belum siksa akhirat, karena akhirat itu belum berlaku. Kapan akhirat itu berlaku? Siksa akhirat itu berlaku ketika sudah yaumul kiamat, akhir zaman. Iya, sudah terjadi kiamat, alam sudah hancur lebur, maka akan dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'si atau hari berbangkit. Nah, setelah hari berbangkit itulah kita dikumpulkan padang mahsyar. Itu sudah mulai proses akhirat, di persidangan, di pertimbangan yaumul mizan, bahkan di siratal mustaqim. Disitulah penentuan manusia itu. Bagi yang baik akan selamat sampai nyebrang masuk ke surga, bagi yang tidak baik akan jatuh ke dalam neraka. Seperti itu. Nah, ya kembali lagi nih Kak Ustadz ya. Ketika manusia nih bermimpi dan orang yang sudah meninggal ini menyampaikan pesan ke orang yang sudah hidup. Beda dengan si Vina ini menyampaikan pesannya melalui korinnya yang ngerasuki temennya. Tapi ada yang sudah meninggal memberikan pesan, menitipkan pesan kepada orang yang sudah masih hidup dalam mimpinya, itu seperti apa? Kembali lagi ke anugerah Allah. Allah itu memberi anugerah kepada sebagian manusia itu, bagi yang sudah meninggal bisa
bukan berkomunikasi tapi bisa menyampaikan sesuatu lewat mimpi. Seumpamanya ada sesuatu hal yang baik yang harus disampaikan, nah jangan ini ya, ini kurang baik, itu bisa. Ataupun ada wasiat yang harus dilaksanakan, sehingga Allah itu memberikan pertolongan kepada almarhum untuk menyampaikan kepada yang masih hidup lewat mimpi. Seperti itu. Berarti bukan korin ataupun jin yang menyampaikan itu. Tergantung juga. Karena begini, dalam mimpi itu setan itu bisa menyamar jadi siapa saja. Dalam mimpi manusia itu. Hanya saja setan itu tidak bisa menyamar menjadi yang pertama itu nabi. Itu tidak bisa diserupakan oleh setan ketika dalam mimpi. Yang kedua itu guru. Guru juga tidak bisa. Setan itu menyamar jadi guru. Ya guru dalam artian guru agama ya, guru ngaji. Tidak bisa. Setan itu menyamar menjadi gurunya untuk menyampaikan sesuatu, itu tidak bisa. Kalau memang dia bermimpi bertemu gurunya yang sudah meninggal, real itu dia gurunya yang datang yang menyampaikan sesuatu. Nah, dan mungkin kan saja ketika tidur nih, ketika kita manusia pada umumnya tidur nih, kan mungkin sebagian kita ada yang pergi atau keluar gitu ke alam lain lah mungkin. Nah, itu apa yang keluar di raga kita ini ketika kita tidur? Kan nggak sadar itu sama sekali. Yang jelas yang pertama itu pikiran kita, akal hilang, nggak ada. Yang kedua itu sukma kita itu memang terbang, entah kemana. Tapi kemudian dikembalikan lagi oleh Allah setelah ketika kita bangun, sehingga ketika mau tidur itu kita diajarkan itu untuk berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah bangun kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, keunikannya di situ. Kenapa ada kata-kata ba'da ma amatana? Sedangkan dalam artian ba'da ma amatana itu setelah saya dimatikan. Yang telah menghidupkan saya setelah saya dimatikan. Nah, dalam artian dimatikan itu tertidur, mimpi. Sukma kita itu entah kemana dibawa. Jadi ya mungkin kita tidur itu mimpi sementara, mati sementara gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Hampir-hampir mendekati kematian tidur itu. Makanya ada orang yang tidur raganya sukmanya tidak bisa kembali lagi ke jasad, sehingga kebablasan meninggal ada. Itu kuasa Allah. Dan terakhir nih Kang Ustadz ya, apa nih kita sebagai manusia yang masih hidup nih Kang Ustadz, untuk ke orang yang sudah meninggal gitu, yang kita harus lakukan nih gitu, agar ya mungkin keinginan kita tuh baik, untuk walaupun istilahnya mungkin yang kembali lagi kayak tadi di akhir hayatnya yang tidak baik menurut kata Kang Ustadz tadi, apa yang kita harus lakukan nih kepada orang yang sudah meninggal tersebut? Fitrah manusia itu adalah makhluk yang bersosial, tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan satu sama dengan yang lain. Nah, termasuk ketika ada seseorang yang sudah meninggal, apakah kita punya kewajiban ataupun kita harus berbuat apa? Ada. Jadi kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal itu yang pertama kita harus memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu yang wajib. Nah, setelah lewat proses yang 4 tadi, maka adab ataupun hal-hal yang memang baik untuk dilakukan untuk orang yang sudah meninggal itu yang pertama mendoakan. Kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara salah satunya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan dengan tahlilan. Meskipun banyak teman-teman kita yang berbeda pendapat, tapi saya sangat menghargai dengan pendapat mereka. Apakah salah kita melakukan tahlilan? Tidak. Karena memang secara dalil, tahlilan itu tidak ada dalil. Tapi kita lihat di dalam tahlilan itu, apa sih yang kita lakukan? Nah, dalam tahlilan itu kan kita ada bertawasul kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para wali, dan juga kepada semua orang muslim. Nah, itu apakah ada kebaikan? Ada di situ. Yang pertama. Yang kedua itu ada pembacaan Al-Quran. Itu memiliki dalil masing-masing. Tawasul ada dalilnya masing-masing. Baca Quran untuk yang meninggal ada juga dalilnya masing-masing. Berzikir ada juga dalilnya masing-masing. Kemudian berdoa ada juga dalilnya sendiri. Nah, yang lebih unik kan kita kan di situ kan
terjadi konteks silaturahmi dengan sesama saudara, kan terjadi perkumpulan ketika tahlil. Di situ adalah ini ada nilai silaturahmi yang menambahkan pahala. Dan juga di situ ada, kalau tahlil kan ada yang disedekahkan. Kita yang hadir bersedekah kepada almarhum itu berupa bacaan Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, bahkan Yasin dan lain-lain kan. Sedangkan keluarga yang meninggal itu juga bersedekah atas nama almarhum yang sudah meninggal. Itu bisa dirasakan kemanfaatannya oleh yang sudah meninggal. Emang itu kewajiban kita sama muslim untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah berpulang terlebih dahulu. Gitu. Dia mungkin kita juga menghargai ya beda pendapatnya yang lain gitu. Tapi ya intinya silaturahminya gitu selalu terhubung dengan adanya tahlilan atau segala macamnya itu gitu. Contohnya gini Mas, saya punya anak nih, masih hidup, anak saya jauh merantau misalkan Sumatera lah. Kira-kira sebagai naluri sebagai orang tua ada nggak rasa rindu terhadap anak? Benar. Ada. Itu kita yang masih hidup. Nah sedangkan orang-orang yang sudah meninggal juga sama. Ketika anaknya tidak mendoakan, tidak pernah mengunjungi, berziarah itu maknanya sebenarnya berkunjung. Nah maka dalam hati ahli-ahli kubur juga merasakan sama, sedih ketika keluarganya tidak pernah berkunjung, tidak pernah ziarah, anaknya tidak mendoakan. Mereka sangat menanti kehadiran kita, bahkan kehadiran orang-orang yang kita cintai selama di dunia ketika kita sudah tidak ada itu sangat dinantikan, sangat membuat mereka bahagia di alam kubur sana. Jadi dia juga merasakan gitu. Sangat merasakan, sangat merasakan. Oke, ya mungkin jadi sahabat Kismis, perbincangan kali ini dengan Kang Ustadz banyak sekali yang kita ambil gitu ya, manfaatnya dari ya perbincangan kita kali ini. Dan jangan lupa nih untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar kita lebih semangat lagi nih membuat cerita-cerita horor atau konten-konten yang lebih horor lagi. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Sama-sama. Semoga manfaat. Amin ya Allah.